Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, sudah tersambung tentunya ya kali ini dengan Mas Jason nih di California sekarang. Dan sudah tersambung melalui Zoom kami nih pendengar. Jadi kita sapa ya. Halo Mas Jason, apa kabar? Halo, selamat pagi. Saya baik. Apa kabar? Jadi kita pagi-pagi Ya. sudah ganggu Mas Jason ya. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih sudah mengundang saya. Lagi ada kuliah nggak hari ini? Enggak, ini sebenarnya lagi summer holiday sih. Tapi ini kita lagi sibuk. Tim saya, co-founder saya nggak ada yang bisa datang hari ini karena kita lagi launching sekarang. Dan ada beberapa bugs yang kita perlu betulkan. Semoga launchingnya lancar. Oke. Jadi saya aja sekarang. Hari ini berarti Mas Devin ya? Sama Saya Wilson, Mas Jis. enggak, yang lagi persiapan untuk launching Mas Devin sama Mas Wilson Liang ya? Iya, dan Oke. juga tim kita ada beberapa orang lain. We're working hard Wah, to luar launch it. biasa. Kapan untuk launchingnya? Hari ini pukul berapa? Harusnya sekarang jam 10, jadi seharusnya websitenya sudah live atau mungkin kalau ada delay sedikit, mungkin berapa menit sedikit delay. Karena memang sistem kita memang sangat kompleks dan sangat berat in the back end. Jadi mungkin ada beberapa error atau ada beberapa delay, tapi maksudnya kontennya everything okay. Jadi semoga launchingnya lancar. Thank you. Amin. Semoga hari ini launchingnya lancar. Dan ini pasti banyak yang penasaran, termasuk saya nih. Saya masih kepo dan bingung juga. Ini sebenarnya yang di launching ini masa A ini bisa dijelaskan kali ya, Mas Jason ini. Apa itu masa A? Jadi masa AI itu perusahaan, it's my startup basically, and the first thing yang kita akan launching adalah namanya Jenny Test. Nah, jadi Jenny Test itu targetnya adalah untuk membantu democratize education, dan kita akan mulai dengan bahasa Inggris karena bahasa Inggris menurut saya itu skill yang paling mendasar. Jadi kalau misalkan murid-murid mau apply ke luar negeri, mau belajar di luar negeri, ataupun kalau untuk pekerja-pekerja employees itu mau meng-upskill diri mereka sendiri untuk mungkin mencari pekerjaan di luar negeri atau untuk mencari income lebih tinggi, tentunya bahasa Inggris itu skill yang menurut saya dibutuhkan ya. Jadi memang we are developing other subjects, dan kita saat ini sebenarnya lagi develop untuk bahasa Korea dan bahasa Cina juga, tapi untuk start aja kita akan mulai dengan bahasa Inggris. Nah, untuk penjelasan yang produk yang kita launching hari ini namanya Jenny Test dan Jenny Speak. Jadi Jenny itu nama AI-nya kita aja, nama avatarnya. Anggota terinspirasi dengan anggota Blackpink mungkin? Iya, betul. Oh iya, serius ya? Barusan saya ditanya juga tadi di wawancara lain kenapa namanya Jenny. Jadi ya untuk marketing aja sih. Jadi karena one of the biggest issues sekarang tuh AI kan masih sangat baru ya. Namanya kayak, dan even di where I am today in Silicon Valley itu nggak semua orang juga maksudnya mengerti AI itu sebenarnya apa. Apalagi di Indonesia. Jadi karena itu kita berpikir mungkin harus make the AI lebih human, memanusiawikan AI-nya supaya jadi kita kasih nama. Nah, salah satu yang kita pikir tuh kemarin K-pop, dan yang paling terkenal pasti Blackpink. Dan dari timnya Blackpink yang paling jago bahasa Inggrisnya Jenny, jadi kita namanya Jenny. Iya. Wow, luar biasa sekali ya. Penuh makna dan filosofi ya untuk memberi nama sendiri ya. Jadi Jenny Test dan juga Jenny Speak ya. Iya. Lalu gimana nih untuk masyarakat untuk mengakses ya ke situ, caranya gimana? Tinggal masuk ke websitenya. Jadi kita ada 2 launch nih, hari ini dan minggu depan hari Jumat. Jadi yang hari ini itu sebenarnya jadi kita, sebentar saya boleh izin explain produknya dulu ya. Oh iya, boleh. Jadi, saya juga penasaran, pingin lihat bentuknya seperti apa nih. Iya, jadi produknya itu seperti ini. Jadi kita mau bantu mengkontrol tahap awal sampai akhir seperti supply chain-nya belajar. Jadi the first thing we do itu adalah menganalisa, diagnosa dulu.
ya kan, seperti dokter diagnosa dulu dong, apa kelemahannya apa, kekuatannya apa. Jadi kita memberikan murid-murid ini tes diagnostik. Untuk sekarang kita mulai dengan bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya kita standardize dengan TOEFL. Jadi sebenarnya itu tes TOEFL atau tes IELTS sama aja. Jadi di take the test, habis itu AI kita akan menganalisa mereka kekuatannya apa, kelemahannya apa, dan nilai prediksi mereka berapa. Nah, itu sudah kami buat AI-nya. Nah, kemudian setelah itu AI itu akan merekomendasikan kayak materi belajar. Jadi worksheet gitu-gitu semuanya kita generate dengan AI. Kenapa kita mau generate dengan AI? Karena salah satu isu yang saya pribadi lihat kalau orang-orang itu belajar itu saat ini tuh belajar tuh mahal sekali. Jadi firstly beli paket les bimbel. Ya kan, misalnya semurah-murah pun mungkin berapa? 50-60 ribu, dan itu per jam doang. Imagine dikali berapa jam per minggu, terus dikali 4 minggu per bulan, itu udah berapa ratus ribu, bahkan bisa berapa juta rupiah. Terus on top of that, mereka mungkin perlu beli buku textbook berapa ratus ribu lagi. Kemudian perlu beli soal materi, materi belajar, latihan soal, kuis, dan juga paket video belajar, itu semuanya mahal sekali. Jadi itu salah satu isu yang saya lihat. Karena itu kita menggunakan teknologi AI untuk membuat worksheet, membuat latihan tes, membuat latihan pertanyaan, membuat jawabannya, membuat explanation-nya untuk jawaban-jawaban yang benar, semuanya dengan AI, jadi tidak akan pernah kehabisan gitu. Ya, dan yang hari ini launching itu tes diagnosanya dulu dan analisa-analisanya. Iya. Jadi belum masuk pemberian worksheet-worksheetnya ya? Itu minggu depan. Oke. Iya. Jadi kita bisa tes dulu ya. Mungkin nanti saya coba saya tes Iya, boleh. kayak IELTS ya atau TOEFL-nya ya. Aduh, agak deg-degan ya kalau kalau di diagnostik. Iya, tes diagnosa dulu. Jadi nanti kalau ketika tes itu sudah ada, baru ketahuan kita mungkin lemahnya di speaking atau di grammar begitu ya. Nanti yang dikasih worksheet seperti yang untuk menguatkan kelemahan kita begitu. Betul, dan satu lagi yang tadi saya lupa katakan tuh, salah satu isu yang saya lihat juga itu kalau mungkin AI kita mungkin saja nggak akan pernah bisa menggantikan guru. Itu saya sudah tahu. Tapi yang kita berharap ini AI itu bisa digunakan karena kami jualnya dengan harga yang sangat terjangkau, hanya 38.000 saja per bulan untuk sebebasnya, sepuasnya 24 jam, mau berapa kali pakai. Dan juga on top of that kita punya chatbotnya. Jadi chatbotnya itu audio to audio gitu. Jadi kalau misalkan murid ada pertanyaan, mereka nggak usah lagi Google, they don't need to Google, or kadang mungkin kalau tutor mereka lagi nggak online di WhatsApp, kan mereka bingung biasanya nanyanya ke siapa. Kadang Google kasih penjelasannya berbeda-beda, atau kadang Google kasih penjelasannya banyak dan mereka nggak tahu jawaban yang benar yang mana. Jadi mereka tinggal nanya AI kita aja, tinggal mereka ngomong ke komputernya, kemudian komputernya akan balas, AI kita akan balas dengan bahasa Indonesia campur bahasa Inggris gitu. Oke, jadi akan dijawab dengan bahasa Indonesia dicampur bahasa Inggris? Supaya kan karena kita juga tahu maksudnya mereka bisa milih. Jadi kalau misalkan pertanyaannya itu tolong jelaskan simple present tense dalam bahasa Indonesia misalnya gitu. Ya, simple present tense itu salah satu grammar content ya. Itu nanti AI-nya akan menjawab, menjelaskan konsep itu, tapi menjelaskannya dalam bahasa Indonesia, tapi kontennya dalam bahasa Inggris. Jadi delivery-nya dalam bahasa Indonesia supaya meniru kayak kalau guru ngajar di sekolah gitu. Ya. Tapi itu penjelasannya dalam bentuk tulisan ya atau memang video? Tulisan dan audio. Wah, itu seru tuh. Karena kadang-kadang kan orang ada yang tidak suka membaca begitu, lebih suka ke audio begitu untuk mendengarkan penjelasan. Oke, itu luar biasa sekali loh. Tadi kan tujuannya nih untuk tadi membantu ya teman-teman yang punya kemampuan, apalagi masyarakat Indonesia yang kemampuan bahasa Inggrisnya belum terlalu begitu ya. Dan ini juga untuk meningkatkan keterampilan 150 juta pekerja dan 50 juta siswa Indonesia nih. Sebenarnya apa sih hal konkret yang ingin kalian harapkan dari teknologi ini? Iya, jadi gini.
Saya tuh kan saya kan sekolah saya memang saya dan kakak saya dan juga co-founder saya yang namanya Wilson yang warga Amerika, memang kami bisa dianggap hoki dan privilege bisa memiliki kesempatan untuk belajar di Amerika. Nggak, dan itu adalah satu hal yang maksudnya nggak semua orang punya kesempatan tersebut. Jadi dan aku kalau sekolah di Amerika nih sekarang ini maksudnya Indonesia walaupun negara keempat terbesar ya in terms of population, saya lihat tuh maksudnya di kampus-kampus di sini tuh jumlah mahasiswa Indonesia tuh jauh kalah lawan negara-negara yang lebih kecil. Kadang kalah dengan jumlah mahasiswa di sini yang dari Thailand atau Malaysia, kadang kalah juga sama Vietnam, Singapore, other European countries tuh negara-negara yang lebih kecil di Eropa. Indonesia belum sebanyak itu. Dan salah satu hal yang aku pribadi lihat adalah maksudnya in order to keep innovating for the country, in order to like advance the country, itu memang butuh pendidikan di luar negeri. Jadi itu salah satu hal yang saya pribadi berharap itu untuk melihat lebih banyak murid memiliki kesempatan untuk belajar di luar negeri. Nah, kenapa kita start dengan English adalah karena firstly untuk belajar di luar negeri kan perlu mengambil tes bahasa. Yang pertama adalah TOEFL atau IELTS ya, atau kadang juga butuh yang namanya SAT. Nah, itu pertama. Kedua, perlu menulis essay. Menulis essay untuk apply ke luar negeri dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya harus bagus, harus sempurna supaya bisa menulis essay yang baik, ya kan? Kemudian kalau mau apply scholarship atau apply financial aid untuk mendapatkan bantuan pendanaan untuk belajar di luar negeri, itu juga perlu nulis essay lagi kan, dan itu bahasa Inggris lagi. Kemudian misalkan mereka sudah di sini dan mau cari pekerjaan dengan perusahaan asing untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi, itu juga butuh bahasa Inggris juga. Jadi everything is English, jadi foundationnya adalah English gitu. That's our hope. Dan aku sebenarnya sih masih penasaran gitu, masih penasaran banget sama Mas Davin, Mas Jason, dan juga tadi ya temannya yang warga negara Amerika Serikat ya, manggilnya Mas bukan Mas ya, manggilnya Mr. Wilson. Mister ya, Mr. Wilson Liang nih. Kok bisa ya kepikiran begitu ya? Kok bisa gitu kepikiran untuk membuat sesuatu dari luar negeri dan ini juga untuk membantu anak-anak lainnya di Indonesia yang mungkin yang jauh dari kemampuan untuk belajar lebih begitu ya. Kok bisa sih kepikiran? Saya sih mungkin banyak yang nggak sampai terfikirkan untuk membuat itu begitu ya. Dan ngerasa kayak wow luar biasa sekali ada anak-anak bangsa di luar sana yang masih memikirkan teman-teman lainnya yang di luar yang di dalam negeri nih yang membutuhkan akses, membutuhkan ilmu. Itu saya dalam hati saya yang paling dalam tuh saya mau bilang makasih banget ya buat teman-teman yang masih kepikiran untuk teman-teman kita yang di dalam sini yang dalam negeri ya. Wah itu luar biasa sih Mas Devin sama Mas Jason. Ya, jadi mungkin belum banyak yang tahu sebenarnya, tapi sejak aku tuh kelas 6, jadi kelas 6 SD ya, masih umur berapa tuh, 11 tahun, 12 tahun, dengan kakakku itu memang kami, ya I'll admit it juga, ini bukan ideku dulu, maksudnya my dad told me kita harus mulai volunteer. Jadi dan ini true story, bisa itu ada tuh di Instagramku, mungkin di halaman yang udah hilang itu. Tapi ada foto-foto itu aku sama kokoku tuh sejak kelas 6 SD sampai SMA kelas 12. Jadi hampir 7 tahun itu setiap hari Sabtu dan setiap hari Minggu itu kami volunteer mengajar bahasa Inggris di area Penjaringan, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Itu nama yayasannya saya nggak tahu masih ada atau enggak, tapi nama yayasannya adalah Yayasan Rumah Cerdas Penjaringan. Nah di situ tuh sebenarnya itu di luarnya gereja, nggak tahu saya itu kalau apakah itu organisasi gereja, tapi itu muridnya mungkin ada 30-40an tiap hari, hari Sabtu Minggu yang ingin sekali belajar bahasa Inggris. Jadi itu saya selama 7 tahun ngajar. Jadi memang dari kecil saya hobi membantu mengajar anak-anak murid. Kemudian ketika aku masuk kuliah 2 tahun terakhir tuh aku merintis bisnis online bimbel. Saya merintis bisnis online bimbel, tentunya masih jauh ya compare to kayak Ruang Guru atau apa, kita jauh sekali, kita sangat kecil. Tapi maksudnya itu
experience yang sangat valuable karena saya dari itu belajar cara menjalankan bisnis. Tapi salah satu kendala yang saya lihat pas menjalankan bisnis tersebut adalah in order to scale up, in order to get more students, untuk mendapatkan murid lebih banyak atau mendapatkan guru lebih banyak, itu agak sulit. Nah, untuk scale up itu prosesnya agak lama dan mahal juga. Jadi maka itu kita memulai masa AI karena kita mau menggunakan teknologi untuk membuat pendidikan lebih terjangkau. Iya, betul sekali, lebih terjangkau untuk masyarakat lainnya ya. Dan tadi kan Mas Jason cerita nanti ke depannya mau mengembangkan dalam bahasa lainnya, tadi seperti bahasa Korea dan China. Ada juga nggak sih selain bahasa ya, kemampuan ataupun keterampilan lainnya, misalnya mungkin bidang studi entah itu matematika atau fisika yang lainnya? Ya, jadi ya sekarang kita mulai dengan bahasa dulu kan, karena bahasanya, maksudnya sistemnya di belakang udah kami buat untuk bahasa Inggris. Jadi untuk mengintegrasikan bahasa Mandarin, bahasa Korea yang demand-nya juga cukup populer di Indonesia itu lumayan mudah. Yang step selanjutnya adalah betul, sebenarnya kita mau menjajaki matematika dan IPA or one of them, dan our end goal itu kalau bisa membuat semacam kayak teknologi AI yang outputnya itu video. Itu sedang kita explore juga. Jadi misalkan ada murid lagi belajar sendiri di rumah, belajar matematika, dan murid tersebut nggak ngerti jawaban cara mengerjakannya bagaimana, mereka bisa saja tanya, audioin aja atau take a picture of the question. Habis itu AI kami akan membalasnya bukan dalam gambar dan bukan dalam writing, tapi kalau bisa dalam bentuk video. Jadi videonya itu nanti ada papan tulis dan ada tangan yang nulis jawabannya. Itu kita sedang explore, mungkin masih lama, tapi itu sedang kita jajaki dengan beberapa perusahaan di sini yang mungkin bisa membantu kita untuk melakukan itu untuk Indonesia. Ya, soalnya kalau untuk jenis bidang studi yang lain tuh kayak harus dicontohin ya, baru bisa nangkep. Kalau cuman dibaca gitu saja penjelasan materinya kayaknya sulit ya, Mas Jason ya. Iya. Dan kepikiran nggak sih teman-teman, karena kan setiap inovasi itu pasti membawa resiko ya. Lalu gimana nih kalian menyiapkan atau menghadapi resiko-resiko dan juga menanggulanginya? Oke, so salah satu resiko yang udah kita sering dapat pertanyaan nih, udah mungkin udah 10 kali, yaitu maksudnya bagaimana kita bisa make sure AI kita itu nggak salah. Maksudnya AI kita saat membuat pertanyaan, memberikan jawaban yang betul, memberikan explanation, ataupun menganalisa tulisan atau speakingnya murid, itu bagaimana AI kita nggak salah gitu. Jadi sebenarnya kita menggunakan banyak sekali sistem AI, dan salah satu yang kita pakai namanya Quality Assurance AI, itu QA AI. Nah, Quality Assurance AI ini bekerja sama dengan AI yang mengenerate bahasanya, mengenerate language-nya itu ada satu, terus satu lagi yang namanya Quality Assurance untuk make sure AI yang pertama itu konten yang dikeluarkan itu nggak salah dan selalu benar dan kredibel. Oke, jadi memang ada quality control-nya ya, supaya nggak salah nih. Lalu apa? Jadi tadi next-nya ini lagi yang terdekat adalah sekarang sedang launching dan juga untuk menyiapkan bahasa selanjutnya ya, bahasa Korea dan juga bahasa Mandarin tadi ya. Mandarin, ya. Berarti nanti ini kalau ini bentuknya akan tadi harganya sekitar 38.000 per bulan. Ini bayarnya bisa pakai uang elektronik lainnya ya? Ya, jadi jadi kita tuh kan maksudnya perusahaannya baru kita, maksudnya PT-nya itu kita baru dirikan di Indonesia dan di Amerika. Jadi kemarin tuh kita lagi integrate payment gateways. Jadi kita pakai Zendit atau pakai Doku. Itu maksudnya masih agak lama prosesnya untuk mengintegrasikannya. Jadi saat ini kita belum meminta bayaran sih sebenarnya. Tapi masih gratisan nanti, ya? Iya, masih gratis, tapi kita memberikan diskon untuk siapa yang mau bayar sekarang. Kita berikan diskon, jadi hanya 19.000 saja, itu pakai bank transfer BCA. Oke, masih pakai BCA, jadi belum bisa pakai uang elektronik lainnya begitu ya? Nanti sedang diupayakan.
Minggu depan harusnya bisa. Kita lagi bekerja sama dengan Zendit secepat mungkin. Oke. Iya. Dan ini bisa diakses tentunya tidak hanya untuk warga negara Indonesia di Indonesia ya. Betul. Jadi Iya, semua juga bisa menikmatinya ya. bisa diakses di mana saja. Aduh, betul. seru banget, seru banget. Jadi penasaran nih, pengen coba juga sekalian, pengen lihat kemampuan bahasa Inggrisnya udah sampai mana nih. Iya. Nah, harapan kalian nih ya dengan adanya program ini untuk masyarakat Indonesia seperti apa? Kalau saya sih berharap tidak ada kenaikan harga ya, harganya stabil. Jadi tetap bisa dijangkau Sebenarnya- oleh masyarakat. Jadi ini sebenarnya kita tuh pas kita tunjukkan harganya dan kita masih nggak hanya menunjukkan harganya, kita juga menunjukkan costs-nya ke beberapa orang yang itu mereka juga lumayan kaget sih, kok bisa murah sekali ya. Tapi menurut saya harusnya harganya tidak akan pernah naik. Kalau ada, harganya akan selalu turun dan bisa jadi murah sekali karena AI itu masih AI, walaupun kita sering dengar sekarang AI itu masih sangat, ibaratnya masih kayak bayi gitu ya. It's still very small. It's still at its infancy, and it's kedepannya as AI progresses and the technology becomes better and better, what's gonna happen is everything's gonna be cheaper. Jadi semuanya akan lebih murah karena lebih efisien dan lebih cepat Betul semuanya. sekali ya. Karena kalau teknologi semakin berkembang akan semakin lebih murah dan efisien, dan ini akan bisa banyak membantu masyarakat Indonesia nih. Iya. Betul sekali. Terima kasih Mas Jason, dan sukses untuk peluncuran hari ini. Salam untuk Mas Devin dan Mr. Wilson Liang ya, yang sedang terima mempersiapkan peluncuran hari ini. Sukses terus, dan tentunya saya juga mau coba nih nanti nih ya, selepas saya Thank you. siaran. Iya, terima kasih. Terima Thank you so kasih, much. sukses selalu. Iya, thank you. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.